Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu pelajaran yang pertama tentang mandi wajib. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mandi wajib. Pak Ustadz sedang menjelaskan materi tentang mandi wajib di kelas. Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami suatu keadaan tidak suci disebabkan oleh hadas besar seperti haid, wiladah, nifas, ihtilam atau keluar air mani bagi laki-laki atau perempuan yang telah balik dan sebagainya. Keadaan seperti itu disebut keadaan junub atau jenabah. Orang yang mengalami keadaan seperti itu diwajibkan mandi untuk menyucikan badannya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa haid tidak akan terjadi sebelum anak perempuan berusia 9 tahun. Jika keluar darah sebelum berusia 9 tahun, maka itu dianggap sebagai darah penyakit, bukan darah haid. Darah haid normalnya keluar pada setiap 1 bulan sekali sampai seorang mengalami atau tidak keluarnya darah haid. Jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka keguguran atau kelahiran. Darah tersebut berbeda keluarnya atau sesuai kondisi, lingkungan, dan iklimnya sehingga terjadi perbedaan antara satu wanita dan wanita yang lain. Menurut para ulama, darah haid keluar paling sedikit selama 1 malam dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Dan yang sedang adalah 5 hari 5 malam atau 1 minggu. Bila seorang perempuan mengeluarkan darah dari farjinya lebih dari 15 hari disebut darah istihadah atau darah penyakit. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Dalam ajaran Islam ada ilmu fikih yang membahas tentang permasalahan taharah atau bersuci. Bersuci dibagi menjadi 2, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air atau karena sakit. Sedangkan bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib atau tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan mandi junub adalah karena keluar air mani, meninggal dunia, haid, melahirkan atau wiladah, dan nifas setelah melahirkan. Bagi orang yang mengalami salah satu dari keadaan tersebut, wajib mandi atau mandi junub. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6 berikut. Wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, apabila kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Pada pelajaran ini akan dibahas tentang mandi wajib karena haid, tanda-tanda balik bagi perempuan, hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh wanita yang sedang haid, hukum mandi wajib setelah haid dan tata cara menyucikannya. Pembahasannya sebagai berikut. A. Pengertian mandi wajib karena haid. Mandi wajib atau mandi junub adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Salah satu penyebab mandi wajib adalah karena haid. Wanita yang sedang haid berarti dia sedang berhadas besar. Haid merupakan salah satu tanda baliknya seorang perempuan. Haid adalah mengalirnya darah perempuan dalam batas waktu tertentu. Darah haid akan selalu keluar secara teratur setiap bulan dari rahim perempuan. Batas waktu haid tidak ada ketentuan pasti dari Rasulullah SAW berapa lama batas maksimal dan batas minimalnya. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada petunjuk pastinya batas waktu haid karena memperhatikan kondisi masing-masing perempuan. Ada yang 1 hari sudah bersih, ada yang 6 hari, dan ada juga sampai 10 hari belum bersih atau masih keluar darah. Pada umumnya masa haid adalah 6 atau 7 hari. Hal tersebut berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Hamnah binti Jarsy radhiyallahu anha yang artinya, kamu haid 6 hari atau 7 hari dalam pengetahuan Allah. Kemudian mandilah, dan apabila kamu merasa telah suci maka sholatlah 24 malam atau 23 malam
beserta siangnya, dan berpuasalah, karena itu semua memberikanmu pahala. Demikian juga kerjakan pada setiap bulan sebagaimana lazimnya perempuan yang haid dan sebagaimana lazimnya mereka suci, karena kebiasaan saat-saat haid dan sucinya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, dan At-Tirmidzi menyahihkannya. B. Tanda-tanda balik bagi perempuan. Seperti halnya laki-laki, perempuan juga mengalami masa balik. Balik adalah masa seorang perempuan telah dianggap dewasa dan terkena beban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat atau taklif, seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Para ulama ahli fikih telah menetapkan beberapa tanda-tanda balik bagi perempuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, telah sampai umur 9 tahun. Seorang anak perempuan yang telah genap berumur 9 tahun atau tahdidiyah, yang dihitung mulai sempurnanya kelahiran seorang bayi dan dihitung berdasarkan perhitungan tahun Qamariyah atau Hijriyah. Yang kedua, ihtilam atau keluar air mani. Seorang anak perempuan yang telah ihtilam atau mimpi yang menyebabkan ia mengeluarkan mani atau sebab lain yang menyebabkan ia mengeluarkan air mani. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan. Biasanya anak yang telah mencapai masa balik secara biologis akan tumbuh bulu di sekitar kemaluan atau ketiak. Yang keempat, haid atau menstruasi. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu secara rutin. Keluarnya darah haid bukan karena penyakit atau proses persalinan, melainkan merupakan sunatullah. Biasanya perempuan yang mengalami haid paling cepat pada usia 9 tahun dengan hitungan tahun Qamariyah. Dari keempat tanda berikut, tanda yang paling menentukan bahwa seorang perempuan telah mencapai masa balik adalah ketika dia sudah mengalami menstruasi atau haid. Jadi, haid bagi perempuan adalah tanda yang paling dominan untuk memastikan bahwa perempuan itu telah dewasa. C. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Berikut beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid. Yang pertama, perempuan haid dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sebagai berikut: "Faiza aqbalatil haidatu fada'iyas sholata wa iza adbarat fagsili ankid dama wa sholli." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, jika kamu sedang haid maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai maka mandilah dan bersihkan darah itu serta sholatlah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah. Rasulullah SAW juga bersabda sebagai berikut: "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Rawahul Bukhari. Bukankah jika wanita haid maka ia tidak sholat dan tidak puasa? Hadis riwayat Bukhari. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Jika kami sedang haid pada zaman Rasulullah SAW, maka kami diperintahkan mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengganti sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua, perempuan haid dilarang puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib yang ditinggalkan saat haid wajib diqada atau diganti pada hari yang lain. Yang ketiga, perempuan haid dilarang melakukan tawaf ketika menunaikan ibadah haji atau umroh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sebagai berikut: "Idza hitti faf'ali ma yaf'alul hajju ghaira an la tatufi fil baiti hatta tathuri." Rawahul Bukhari. Artinya, jika kamu haid maka kerjakan ibadah sebagaimana yang dikerjakan para jamaah haji, kecuali tawaf di Baitullah sehingga suci. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, perempuan haid dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 79, "La yamassuhu illal mutahharun." Artinya, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Di samping dilarang menyentuh, perempuan haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat bagi orang yang bisu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sebagai berikut: "La yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, orang junub dan haid tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Adapun membaca zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran diperbolehkan, asal tidak sengaja diniatkan membaca Al-Quran, seperti ketika ada musibah membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un, atau hendak naik kendaraan membaca subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang kelima, perempuan haid dilarang masuk masjid dan tinggal di dalamnya atau berdiam diri serta iktikaf.
Perempuan haid dilarang berdiam diri di dalam masjid, baik untuk iktikaf, duduk maupun tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah melarang orang yang sedang berhadas besar untuk melakukan aktivitas ibadah seperti sholat dan sebagainya, sebagaimana firman dalam surah An-Nisa ayat 43 berikut. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Artinya, jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Hal itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. La uhillul masjida li haidin wala junubin, rawahu Abu Daud. Artinya, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan junub. Hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah. Para ulama Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan bagi perempuan haid dan nifas sekedar numpang lewat di masjid jika yakin tidak mengotorinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.